Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A. Muhammad Taufik. Saya adalah salah satu CGP Angkatan ke-6 yang berasal dari Kabupaten Cianjur dengan pendamping praktek Ibu Laras Oktawa Jimbalis dan fasilitator Bapak Sunarli. Saat ini saya bertugas di SDN Cikaso, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tugas dari modul 1.1, yaitu tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan filosofis Ki Hajar Dewantara. Ada 3 permasalahan yang menjadi soal pemantik pada refleksi modul 1.1 ini, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, 1. Ketika pembelajaran berlangsung, saya belum bisa melibatkan peserta didik secara penuh sehingga pembelajaran tidak berpusat pada peserta didik. Akibatnya, pembelajaran kurang menyenangkan bagi mereka. Kemudian, saya belum bisa menggali karakteristik peserta didik serta belum mampu menjadi seorang penuntut yang baik dan selalu beranggapan bahwa posisi anak itu di bawah kita sehingga peserta didik tidak dapat mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya sesuai dengan karakter itu sendiri. Pendidik hanya berfokus pada penilaian yang sifatnya kognitif, sehingga beranggapan bahwa siswa yang memiliki nilai tinggi dikatakan sebagai siswa yang cerdas, seakan-akan lupa bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda sesuai dengan kodrat alamnya sendiri. Permasalahan yang kedua yang ada pada modul 1.1 ini adalah apa yang berubah dari pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada 3 hal yang menjadi pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru adalah sebagai pamong. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada anak. Dan yang ketiga, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan berfokus pada anak maksudnya adalah setiap peserta didik harus diberi kebebasan dalam mengeksplor setiap bakat yang dimilikinya tanpa harus memaksakan kehendak dari seorang pendidik. Karena pada dasarnya setiap individu dari peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Oleh sebab itu, peserta didik harus diberi kebebasan untuk mengenal jati dirinya sendiri. Selanjutnya, guru sebagai pamong. Saya sebagai seorang pendidik tidak bisa memaksakan kehendak terhadap peserta didik. Tugas guru hanyalah menuntun, mengarahkan peserta didik agar tidak salah arah. Selain itu, juga mengembangkan kemampuan dari peserta didik itu sendiri sesuai dengan bakat dan minat serta karakteristik yang dimilikinya. Kemudian, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak dapat kita pungkiri bahwasannya setiap anak memiliki karakter bawaannya masing-masing, memiliki kekurangan dan kelebihan yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Selain itu, perkembangan zaman juga sangat mempengaruhi karakteristik peserta didik itu sendiri. Tugas dari seorang pendidik adalah mengarahkan mereka sesuai dengan perkembangan zaman yang ada di zaman mereka sekarang. Permasalahan terakhir pada modul 1.1 ini adalah apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 5 hal
khusus untuk mengenal lebih jauh lagi karakteristik dari peserta didik. Yang ketiga, menggali pengetahuan setiap peserta didik sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang lebih berfokus pada peserta didik supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, berusaha menjadi teladan bagi peserta didik dalam melakukan berbagai perbuatan. Itu adalah beberapa kegiatan yang dapat saya terapkan dalam kelas saya. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antara materi, refleksi, dan kesimpulan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya.